adalah seorang dokter, politisi, dan tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri pada Kabinet Amir Syarifuddin I dan Kabinet Amir Syarifuddin II. Beliau juga salah seorang tokoh pergerakan kemerdekaan, khususnya di wilayah Sumatera Selatan. Beliau adalah Maijen TNI Dr. Adnan Kapaugani atau biasa disingkat Akagani. Beliau lahir di Desa Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada tanggal 16 September 1905. Ayahnya adalah seorang guru. Ia menyelesaikan pendidikan awalnya di Bukit Tinggi pada tahun 1923. Kemudian ia pergi ke Batavia untuk menempuh pendidikan menengah dan mengambil sekolah kedokteran. Adnan meneruskan ke Sekolah Tinggi Kedokteran Stovia di Jakarta. Sayangnya sekolah ini pada 1927 ditutup, sehingga Adnan harus melanjutkan sekolah ke AMS atau setingkat SMA pada zaman Belanda, hingga lulus pada 1928. Setahun kemudian Adnan masuk Sekolah Tinggi Kedokteran di Jakarta dan baru lulus pada tahun 1940. Sejak remaja, Adnan aktif dalam kegiatan politik dan organisasi sosial. Pada era 1920-an, ia giat di berbagai organisasi kedaerahan seperti Young Sumatra Nenbon dan Young Java. Pada tahun 1928, ia terlibat dalam Kongres Pemuda II di Jakarta. Pada tahun 1931, ia bergabung dengan Partindo yang telah memisahkan diri dari Partai Nasional Indonesia tak lama setelah penangkapan Soekarno oleh pemerintah kolonial. Pada masa pendudukan Jepang, Adnan pernah dipenjarakan selama 1 tahun akibat sikap politiknya yang anti-fasisme pada bulan September 1943. Berkat campur tangan Soekarno, kemudian ia dibebaskan. Selanjutnya, Jepang mengangkatnya menjadi anggota Sumatra Chuo Sangiin atau semacam Dewan Perwakilan yang didirikan bulan Maret 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, satu hari setelah proklamasi dikumandangkan pada 17 Agustus 1945, Adnan mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh Sumatera Selatan, membicarakan tentang penyambutan berita proklamasi di Palembang khususnya dan Sumatera Selatan pada umumnya. Selain itu, ia menginstruksikan kepada para pemuda agar bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan yang terjadi dalam pengambil alihan kekuasaan dari tangan Jepang. Pada tanggal 19 Agustus 1945, Adnan kembali mengadakan rapat di rumahnya, Jalan Kepandean nomor 10. Rapat tersebut berhasil membentuk organisasi perlawanan di Palembang yaitu Mata Ronda. Tugas Mata Ronda ini ialah mengibarkan bendera merah putih di Menara Masjid Agung pada tanggal 20 Agustus 1945 dan mencari senjata dari Jepang baik dengan diplomasi pembelian maupun dengan kekerasan. Pada tanggal 23 Agustus 1945, Adnan membentuk pemerintahan bangsa Indonesia Karesidenan Palembang dan langsung bertindak sebagai residennya yang kemudian disahkan oleh Gubernur Sumatera. Atas inisiatif Adnan, pada 4 September 1945 diadakan rapat untuk menyusun organisasi militer yang lebih baik di Palembang. Sejak saat itu, organisasi militer di Palembang menjadi lebih tertata dengan baik. Pemerintah pusat mengangkat Adnan sebagai koordinator pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR di Sumatera. Pada tanggal 5 Desember 1945, Adnan ditunjuk sebagai formatur untuk menyusun Komando Militer Sumatera. Dengan kewenangannya tersebut, pada tanggal 27 Desember 1945,
dibentuklah Komando TKR Sumatera dengan panglimanya Soekarjo Hardjowardoyo. Selanjutnya Adnan Gani membentuk divisi-divisi di Sumatera. Dalam kedudukannya sebagai koordinator dan organisator TRI Sumatera serta Wakil Menteri Pertahanan untuk Sumatera, Adnan melakukan perjalanan ke seluruh Sumatera untuk mengorganisir TRI dan Laskar Perjuangan. Ia berhasil menyusun Badan Koordinator Pertahanan Provinsi Sumatera pada tanggal 27 Agustus 1946 di Pematang Siantar dengan ketuanya Mr. M. Hasan. Pada periode setelah agresi militer Belanda kedua, Sumatera dipecah menjadi 4 daerah militer. Sumatera Selatan dijadikan daerah istimewa dengan nama Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan. Dr. Adnan Kapaugani diangkat sebagai gubernur militernya dan wakilnya Kolonel M. Simbolon. Sebagai gubernur militer, ia langsung memimpin rakyatnya bergerilya untuk menggerakkan seluruh daerah militer istimewa Sumatera Selatan yang meliputi Karesidenan Lampung, Karesidenan Bengkulu, Jambi, dan Palembang. Gubernur militer mengeluarkan order nomor 1/R yang ditujukan kepada seluruh tentara dan rakyat Sumatera Selatan agar bangkit berjuang melawan tentara Belanda. Atas jasanya sebagai gubernur militer yang memimpin gerilya di Sumatera Selatan, rakyat Sumatera Selatan memberikan penghargaan berupa bintang emas 24 karat sebagai julukan pemimpin gerilya agung. Piagam penghargaan diberikan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Selatan pada tanggal 17 Februari 1950. Pada masa awal revolusi, Adnan juga aktif mengadakan perdagangan barter dengan luar negeri, terutama dengan Singapura dan Malaya. Dari hasil barter itu, ia berhasil memasukkan berbagai keperluan pemerintah, terutama senjata. Dalam melakukan barter ini, ia bekerja sama dengan beberapa orang pedagang dari Tionghoa. Adnan juga memiliki jabatan penting dalam pemerintahan pusat, dimulai sebagai Menteri Kemakmuran dalam Kabinet Syahrir II pada bulan Oktober 1946 sampai bulan Juni 1947. Atas prakarsanya, pada bulan Januari 1947 dibentuk Planning Board atau Dewan Perancang yang bertugas menyusun rencana pembangunan ekonomi. Planning Board yang ia pimpin langsung kemudian dikembangkan menjadi Panitia Pemikir Siasat Ekonomi di bawah pimpinan Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan Adnan sendiri diangkat sebagai wakil ketuanya. Adnan berperan aktif dalam perundingan dengan Belanda, akhirnya melahirkan Perjanjian Linggarjati pada 25 Maret 1947. Aktivitas terakhir Adnan di bidang pemerintahan ialah sebagai Menteri Perhubungan dalam Kabinet Ali Sastro Amijoyo I pada bulan November 1954 sampai Agustus 1955. Ia kemudian diangkat sebagai anggota konstituen pada tahun 1956 sampai tahun 1959 sebagai wakil dari PNI, serta terakhir menjadi anggota MPRS dari tahun 1960 sampai 1966. Di luar itu, di samping memegang berbagai jabatan politik dalam pemerintahan, Adnan tetap membuka praktek dokter untuk membantu dan menolong rakyat. Dr. Adnan Kapaugani meninggal dunia di Palembang pada tanggal 23 Desember 1968 dan dimakamkan di Taman Pahlawan Kesatria Bukit Siguntang, Palembang. Atas jasa-jasanya, pemerintah Republik Indonesia menganugerahi gelar pahlawan nasional kepada Dr. Adnan Kapaugani pada tanggal 6 November 2007. Selain itu, namanya diabadikan sebagai nama rumah sakit di Palembang dan nama ruas jalan beberapa kota di Indonesia.